Kamu bagaimana bisa melakukan ini padaku? Begini. Sanshan, tadi situasinya mendesak. Lagi pula, bukankah kamu yang minta aku membantumu? Diam, nanti aku akan bilang sama ibuku. Katakan bahwa orang desa ini menggangguku. Suruh dia mengusirmu. Sanshan, jangan impulsif ya. Hai Bibi. Bibi. Saya dan Sanshan sebentar lagi pulang, oke? Sasa, saya peringatkan Anda nih, tentang hal hari ini. Jika kamu berani bilang setengah kata ke ibuku, saya akan tenggelam kamu, oke? Bibi, kami sudah kembali. Membuat saya khawatir. Bu, saya sedikit lelah, saya kembali ke kamar dulu. Coklat, ikut saya ke kamar. Bibi punya kejutan. Bibi, apa kejutan yang akan kamu berikan padaku? Tutup matamu sebentar, nanti kamu akan tahu. Ayo. Cepat, buat permohonan dan tiup lilin. Iya. Terima kasih, Bibi. Jangan panggil aku Bibi lagi. Sebenarnya aku juga tidak jauh lebih tua darimu. Aku sudah memanggil orang tua. Nanti panggil aku adik saja. Ayo makan kue. Aduh, jangan dipikirkan. Ayo makan kue. Adik, aku mau makan yang di wajahmu itu. Apa itu? Adik. Tidak menyangka kamu yang masih muda sudah rela hidup menjanda. Badanmu yang bagus sekali. Ah, kamu ini nakal. Ngomong apa sih? Kalian sedang apa? Kalian sedang melakukan apa? Ah. Aduh, mataku kena pasir. Kakak, barusan saya tiup mataku. Iya, iya, kau sudah siap. Aku peringatimu, jika kau berani membayangkan sesuatu yang tidak pantas pada ibuku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku sudah dikuras habis oleh kecantikanmu yang masih berusia 18 tahun. Bagaimana kau punya waktu untuk menggoda wanita lain? Kau tunggu saja. Mainkan lagu tentang kita berdua. Tanpa uang, aku masih ingin makan. Bukan Sanshan. Mengapa kau di sini? Xiao Fei, bagaimana tidurmu semalam? Oh, Bu Tante tidurnya enak. Lalu mengapa aku mendengar suara dari kamarmu kemarin malam? Oh, Bu Tante. Tadi malam saya nonton beberapa film pendek. Mungkin suaranya agak keras. Aduh, kalian anak muda sekarang. Walaupun fisik kalian bagus, tapi tetap harus memperhatikan batasan. Tahu. Setelah makan, saya baru saja ke rumah sakit. Saya sudah urus semuanya untukmu. Mulai dari menjadi magang di bidang kebidanan. Bu, saya masih ingin Qi Fei menjadi asistennya. Kau ini, nak, biasanya paling meremehkan Xiao Fei kita. Kenapa sekarang tidak bisa jauh darinya? Itu karena aku dulu tidak mengerti. Bu, cukup, nanti saja kita bicarakan. Iya. Berpakaianlah lebih rapi, supaya orang-orang mau ke rumah sakit. Kepala departemen, dengan kemampuan Xiao Hei, bisa bekerja di bidang kebidanan. Tentu saja tidak ada masalah. Bagaimana dengan pandanganmu? Saya pasti akan sangat hati-hati ketika mengatur pendatang baru. Lagi pula, anak ini tidak memiliki latar belakang untuk masuk rumah sakit. Hal ini masih cukup sulit diatasi.
Kepala He, karena aku sudah mengumpulkan jaminan untukmu, itu pasti tidak ada masalah. 2 tahun berlalu. Silakan dulu. Kau tingkatkan lagi tahun lalu. Dava, kau keluar dulu saja, biarkan kau menunggu sebentar. Dia juga tidak mudah. Seseorang di luar sana mudah merasa menyesal. Tolong bantu anak ini. Anak ini tidak punya ijazah atau sertifikat. Siapa yang berani mengeluarkan uang, makanya saya datang mencari direktur yang untuk mencari solusi. Sebenarnya ada cara. Tapi itu tergantung apakah kamu mau melakukannya. Apa solusinya? Direktur yang mendapatkan tips dan diangkat. Saya akan memenuhi janjiku. Besok dia akan melaporkan di bidang kebidanan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Yang. Perempuan nakal. Akhirnya aku akan mengerti tentangmu. Bagaimana dengan Mei Jie? Jangan dibicarakan. Sebenarnya ini bisa menjadi masalah besar karena urusanmu. Nanti kau harus menggantikan kerugiannya. Direktur He datang dan dia gila. Kepala sekolah memintamu untuk segera pergi ke sana. Aku akan pergi. Xiao Fei, pelanggan ada di ujung koridor. Kau dulu pergilah melapor. Tunggu aku selesai dulu. Cepatlah. Ya, gadis itu benar-benar seksi. Siapa? Apakah dia tertangkap? Siapa itu? Aku bilang aku lewat di sini, percaya kan? Sudahlah, bibirnya memang sangat. Itu saja yang dia katakan. Itu aku. Hai hai hai. Mengapa tiba-tiba begitu antusias? Ada rencana jahat apa ini? Yang tadi itu bukan sengaja aku melihatimu. Tidak apa-apa, lihat saja. Aku tidak akan kurus. Kenapa kamu terus memandangiku? Ada yang mengatakan bahwa keahlianmu di tangan sangat hebat. Bisakah aku mencobanya dulu? Tenang saja, aku tidak akan membuang-buang tenagamu. Lalu bagaimana cara mencobanya? Tentu saja mencobanya di tempat tidur, kan ada tempat tidurnya. Biar enak saja bagaimana caranya. Mungkin tidak akan ketahuan kan? Tenang saja, hari ini giliranku dan kamu. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Baiklah. Wih, bentuk tubuhnya benar-benar seksi. Ibu, kamu malu ya? Hmm, tidak. Lalu kenapa kamu masih terdiam? Ayo, biarkan aku mencoba kemampuanmu. Mungkin akan sedikit sakit. Nanti kamu harus tahan sebentar, tidak apa-apa. Next to me I'll see you up. Sit sipping on deep. And record plasing songs. Biarkan kakak mencoba aspek lainnya. Terima kasih, adik. Ceritakan yang sebenarnya pada kakak. Apakah kamu dan direktur ada hubungan? Tidak ada. Jangan-jangan kamu hanya bercanda. Coba saja, nanti juga tahu. Jujur saja, dia sangat mahir.
Gadis kecil ini. Sekali lagi menggoda Xiao Fei kita, Ham. Kita tidak akan ketahuan, kan? Kamu takut apa? Kita tidak melakukan apa-apa. Siapa yang akan tahu? Hei, kamu datang kenapa? Kembali untuk melihat si kecil hitam kita. Xiao Fei, apakah kamu merasa nyaman di sini? Sangat nyaman, itu bagus. Keluar Mei. Aku ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada Xiao Fei. Jangan lihat lagi. Xiao Fei, kamu harus hati-hati dengan wanita itu. Dia bisa memakan orang dan tidak menyisakan tulang. Jangan sampai nanti kamu benar-benar hancur. Bibi. Saya rasa kakak saya orangnya baik, bahkan memanggil Bibi. Takut orang lain tidak tahu kamu masuk lewat pintu belakang. Ya, kalau begitu harus dipanggil apa? Di rumah sakit mereka memanggil saya direktur. Di rumah mereka memanggil saya Mei atau Meimo. Jika Sanshan ada di rumah, nanti mereka akan memanggil saya adik. Baiklah. Xiao Fei, kamu tidak tahu. Untuk membuatmu masuk ke rumah sakit ini, mereka harus mengorbankan banyak hal. Hampir saja membuat Yang Simin si tua itu mengambil kesempatan. Mei Jie, saya pasti akan bekerja dengan baik. Saya tidak akan mempermalukanmu. Itu lebih baik. Kalau si brengsek itu berani mengganggumu, kamu tinggal bilang padaku. Tenang saja, saya punya banyak cara untuk menghadapi si tua itu. Mei Jie, kamu hari ini benar-benar cantik. Apa yang kau benci? Siapa yang Anda cari? Mohon maaf, apakah Anda pelanggan? Ya, betul. Apakah Anda dokter? Saya datang untuk pemeriksaan. Silakan masuk, Xiao Fei. Kamu periksa tubuh wanita pasien ini. Saya kepala departemen, saya takut tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang pria mengatakan tidak bisa? Kamu punya warisan 18 gerakan dari ibumu. Coba saja, tampan. Apa kamu datang bekerja hari ini? Ya, aku datang untuk pemeriksaan. Kalau kamu tidak bisa, aku bisa mengajarkanmu. Kalau begitu, aku coba saja. Aku ada urusan, jadi pergi dulu ya. Kalian berdua sibuk saja. Adik kecil. Kamu sangat pemalu. Jangan-jangan kamu masih perawan. Kalau begitu, ayo bantu kakak periksa. Kamu merasa tidak nyaman di mana? Perutku kembung dan sakit. Cantik, apa kamu sudah lama tidak datang bulan? Bagaimana kamu tahu, ini adalah keahlian turun-temurun saya. Sakit atau tidak, aku sentuh saja kamu. Tanganmu sangat hebat. Cepat bantu kakak atur. Ah, apakah kamu sering mabuk dan begadang? Hidupmu tidak teratur. Bagian itu juga agak kacau, ya. Jangan sembarangan bicara, saya hanya banyak bersosialisasi. Ini adalah contoh klasik dari kedinginan di dalam tubuh. Energi negatif di dalam tubuh terlalu kuat. Pengobatan tradisional Tiongkok mengutamakan keseimbangan yin dan yang. Jika ingin menyembuhkan secara menyeluruh, sebenarnya ada cara. Kalau begitu cepat bantu saya dengan obatnya. Saya tidak pernah memberikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Selama kamu dapat melewati ujian saya bisa membantumu menyembuhkan sekarang. Benarkah? Jangan-jangan kamu hanya bercanda. Ini adalah keterampilan warisan keluargaku. Pasti bisa membuatmu ketagihan. Baiklah, kalau begitu bantu aku mengobatinya. Kembali ke tempat tidur, di sini saja. Adik, kalau kamu tidak bisa mengobati aku bisa saja melepaskanmu. Kalau begitu, mungkin Anda harus mencari yang lain. Sudahlah, dia hanya bercanda. Silakan sentuh apa saja, selama bisa menyembuhkan penyakitku. Tubuhnya benar-benar kuat ya. Di sini benar-benar seperti surga bagiku. Oh, Tante. Apakah Anda punya pacar? Tidak, tangan ini sangat hebat ya. Bagaimana kalau jadi pacar kakak? Di rumah sakit ya?
Dokter dilarang menjalin hubungan dengan pasien wanita, jadi begini saja. Rumah sakit memberikan berapa banyak padamu? Nanti kamu hanya melayani kakak seorang. Apakah kamu ingin menghidupi aku? Tangan yang begitu hebat. Saya tidak ingin melayani orang lain. Baiklah, perawatan selesai. Jika ingin sembuh total, harus datang lagi beberapa kali. Cepat sekali selesai, kakak belum menikmati. Baiklah, saya lihat sudah mati. Tapi apa yang saya katakan barusan? Jangan sembarangan bicara. Saya hanya memijatnya secara normal. Kita lanjut. Wu Jie, kamu ini ngapain? Aku sudah melepas pakaianku. Lanjut. Tolong bantu kakak di sini. Direktur Yang. Kalian berdua ngapain? Tadi aku merasa tidak enak badan. Saya meminta Qifei untuk melaporkan kasus ini. Iya, tepat baginya. Dia masuk sebagai magang melalui jalan belakang. Yang Zi, tiba-tiba saja saya merasa lebih baik. Tidak perlu lagi datang ke kantor saya. Orang tua itu memiliki pikiran yang sangat rumit. Dia selalu tidak peduli dan berjuang sepanjang hidupnya. Tenang, aku sudah tahu. Saudari, apa hubunganmu dengan He Chun Mei? Apa hubungan kalian? Orang tua itu tidak tahu sesuatu, kan? Aku tidak ada hubungan dengan direktur. Apa kamu menganggap aku bodoh? Kalau tidak ada hubungan, bagaimana dia bisa menjamin kamu masuk rumah sakit? Dia adalah teman ibuku. Oh, ini dia. Hahaha, kalau begitu kerjakan dengan baik di klinik ginekologi ini. Aku akan merawatmu, jadi tidak ada yang berani mengganggumu. Itu semua tentang memelihara dan membudidayakan, jangan campuri urusan orang lain. Bisakah kamu mengatur janji dengan Mer? Tidak masalah kan? Baiklah, aku akan mencoba. Kebahagiaan Tuan itu tergantung padamu. Jangan buat aku kecewa. Xiao Pei. Ini sudah setengah tua, mau pergi kemana? Ayo cepat pulang. Lihat kamu, hahaha. Ketua, kamu cari aku ya? Tidak ada urusan, benar-benar. Kamu. Tinggal bersama? Kepala Wang, saya kan sementara datang dari desa, tidak ada tempat tinggal. Jadi tinggal di rumah kepala dulu, oh ya. Begitu ya? Kalau begitu, saya akan mengantar kalian berdua. Ya. Sebelum hal ini berhasil diselesaikan, jangan kau lakukan hal-hal yang aneh, apapun yang tidak ada. Saya mengerti. Ya, pakai lengan baju, ya, Xiao Fei. Ayo, ikut aku ke kantor publik. Direktur, kalau begitu kami pergi dulu. Xiao Fei, orang tua itu tidak menyusahkanmu, kan? Tidak sama sekali. Bagus, kamu tetap di ruang kebidanan dengan baik. Tunggu sampai aku meyakinkan direktur. Nanti aku akan memberikanmu posisi wakil direktur. Sudah sampai. Baik, terima kasih, tidak ada uang. Aku pulang ke rumah. Wah, wangi sekali, putriku San-san sudah memasak lagi. Bu, coba rasakan masakanku, apakah ada kemajuan? Terima kasih, sayangku. Xiao Fei kamu juga makan daging lah. Ibu juga terlalu memihak. Bagaimana mungkin aku lupa dengan putri kecilku? Datang Sanshan kamu juga makan. Xiao Fei apa yang terjadi? Tidak ada. Tersedak, datang minumlah air. Apa mungkin pesonaku tidak cukup?
Kenapa dia hanya fokus makan? Auntie San-san, aku sudah makan, kalian makan pelan-pelan ya. Haha, bocah nakal ini sudah tidak tahan. Dengar kamu juga biasa saja. Wah, ini terlalu menggairahkan. Ibu dan anak, siapa yang bisa tahan? Cari cewek dari pulau untuk bersantai sejenak. Ah, 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 apa terasa enak pakai tangan? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Terbang. Kalau kamu butuh, aku senang menemani. Tapi jangan ada niat buruk terhadap ibuku. Aku butuh sekarang. Gugup tentang apa? Tunggu sampai ibuku tidur dulu. Kalau begitu tunggu aku. Gadis kecil ini sedang bermain api nih. Bu, badanmu benar-benar bagus. Kamu bilang apa? Oh, tidak apa-apa. Itu, sudah larut malam mengapa belum istirahat? Saya lupa tidur setelah menghabiskan uang ini. Kenapa kamu belum tidur? Saya agak sulit tidur. Sulit tidur? Apa kamu merindukan rumah? Bu, tempat yang kamu ada adalah rumah. Nak, kamu benar-benar pandai bicara, mulut manis. Saya akan membantumu. Kamu memang jauh lebih baik daripada Sanshan. Aku tahu kau merasa sakit hati untukku. Tante, ini kamu sedang melakukan apa? Oh, akun ini rusak sudah beberapa hari. Kalau begitu biar aku yang mengerjakan. Tidak usah, biar aku yang mengerjakan. Kalau begitu aku akan membantumu. Hati-hati ya. Tante, kamu benar-benar wangi. Lebarkan tanganmu, apa yang kamu katakan? Sanshan mungkin sudah tidur di sini. Pada waktu ini. Mengapa kamu menunggu? Anak nakal. Aku adalah bibimu, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini kepadaku? Ketinggalan sedikit. Sangat banyak. Apa kejutan? Baiklah, aku menunggu kamu. Sudah lama tidak berurusan dengan pria. Adik, cepat sini. Anak nakal, kenapa terburu-buru? Bukankah kamu bilang ingin memberiku kejutan? Sebenarnya apa? Bukankah kamu tidak bisa tidur? Bagus sekali. Kalau begitu hubungan kalian baik ya? Tunggu sebentar, saya peringatkan kamu. Dia hanya datang untuk menemanimu. Aduh, saya bukan orang seperti itu. Dia sudah datang dengan sukarela, masih berpura-pura malu. Tunggu sebentar, saya mau bilang ya. Kamu paling hanya bisa menyentuh sedikit, tidak boleh disentuh. Ada orang. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Terbang. Aku sudah masuk. San-san, kenapa kamu datang? Aku khawatir kamu tidak bisa tidur karena kesepian malam ini. Aku datang menemanimu, saya bisa tidur. Dan sudah cukup larut malam juga. Atau kamu pulang ke kamar dulu untuk beristirahat. Istriku. Kamu pergi dululah. Kamu sudah masuk rumah belum? Aku lihat nih. Kamu gadis kecil ini. Tengah malam datang ke kamar pria lain. Kamu mau ngapain? Hei, Sanshan, kamu datang sebegini larut, tidak takut ketahuan ibumu.
Kalau ketahuan, ya sudah, paling tidak aku nikah sama kamu. Apa kamu serius? Tentu saja serius. Tidak bisa, tidak boleh membiarkan mereka berdua bersama. Aduh, ibuku datang. Jangan sampai dia tahu aku datang mencarimu. Bukankah kamu bilang jika ketahuan, kamu akan menikahiku? Katak ingin memakan daging angsa, ya? Aku akan datang mencarimu besok malam. Ah, Bu. Begitu larut masih belum tidur, kan kamu juga belum tidur. Kamu ngapain sih sembunyi-sembunyi gitu? Bu, aku baru saja ke toilet. Sekarang aku mau tidur. Ngapain? Aku jelas melihat kamu keluar dari kamar si kecil. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Bu, Bu, aku baru saja mimpi buruk. Tidak bisa tidur. Cari Xiao Fei untuk mengobrol. Mimpi buruk ya? Ngobrol ya? Aku tidak percaya, benar-benar hanya ngobrol. Baiklah, baiklah, cepat tidur saja. Bukankah kamu harus bekerja juga? Kalau begitu, aku tidur dulu ya, pergi saja. Kau ini, domba yang sudah kubeli pergi karena mencoba melawan denganku. Oh, tentu saja, Sanshan bangun lebih pagi dari biasanya. Buku, dia sudah pergi bekerja sejak lama. Oh, peristiwa semalam, hampir membuat ibuku tahu. Kalau tidak, kita tidak akan berada di kamar ini. Lalu kita kemana? Kamu jahat sekali. Sudah pagi-pagi begini sudah main yang seru. Hmm, mau yang lebih seru lagi? Minum susu apa? Kamu mau minum susu apa? Aku mau minum susu kamu. Sungguh membosankan. Hei, Direktur yang 7K, hari pertama kerja saja berani terlambat. Kalau bukan karena melihat muka Chunmei, aku sudah memecatmu sekarang. Direktur yang, saya segera datang, segera datang. Sanshan, saya harus pergi kerja. Kalau tidak seperti ini, tunggu saya pulang malam. Kita pergi ke atap. Kamu jahat sekali. Bulan-bulan. Sudah datang. Nyonya Yang, mengapa Anda datang? Saya datang untuk mencoba mengecek ilmu bela diri kalian. Lihatlah, Qifei ini anak itu memanfaatkan dirinya sebagai. Titik ini belum datang nih, dia sudah datang. Dia pergi ke kamar mandi. Kamu tidak perlu mata besar kamu lagi. Saya baru saja meneleponnya. Yuyu. Saya menemukan masalah. Seragam ini sudah pas dipakainya. Lihat, kamu memakainya terlalu ketat. Bisakah bekerja dengan nyaman seperti itu? Aku akan membantu mengendorkannya. Ai, Gigi. Tidak perlu, pakaian saya ini sangat bagus. Benar-benar. Yuyu, nanti bulan depan, kita akan memberikan bonus untuk pegawai medis terbaik di rumah sakit kita. Bonusnya sebesar 20.000. Saya menaruh harapan padamu, benarkah? Terima kasih banyak, Pak Yang Surui. Namun, kami di rumah sakit ini membangun langkah demi langkah. Kamu juga ingin meraih prestasi, tapi tidak semudah itu. Apakah kamu punya cara untuk membantuku, Kak yang sedang memikirkan hal ini? Itu kan hanya perlu satu kata dariku. Aku tahu. Suamimu yang tidak berguna itu bagaimana? Setiap hari hanya berbaring saja. Setiap hari pasti menghabiskan banyak uang, kan? Asalkan kamu bersikap baik, aku bisa membantumu. Kalau tidak, jangan seperti ini. Sayang, kamu orang yang pintar. Kamu tahu harus bagaimana.
Direktur Yuan sangat berat hati. Saya sudah punya suami. Saya bisa jadi suami kamu. Kamu apa sih? Percaya enggak kalau hanya dengan satu kata? Saya bisa membuat keamanan mengeluarkan suami sampah kamu keluar rumah sakit. Istriku jangan seperti ini. Ah, datang sini. Direktur Yang, tolong biarkan saya. Asalkan kamu menurut, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya tidak bisa mengkhianati suami saya. Kamu percaya tidak? Saya hanya perlu satu kata, saya bisa marah. Ayo, ayo, ayo. Sudah lama saya menginginkanmu. Nah, Pak Liang, di tengah hari seperti ini, mau apa kamu? Pak Yang, di tengah hari seperti ini, mau apa kamu? Jika hal ini sampai diketahui rumah sakit, meskipun kamu seorang direktur, kamu tidak akan selamat. Bawa dia pergi. Apakah Wu Jie baru saja membulimu? Orang seperti dia itu seharusnya dihajar. Ah, tidak apa-apa, kami hanya bercanda. Anak nakal, kau berani mengacau dengan urusanku. Kau pergi. Wu Jie baru saja membulimu. Kau baru saja datang. Kalau kau baru tiba-tiba memukul pemimpin Yang, kamu juga tidak baik-baik saja. Kamu di rumah sakit ini. Aku sedikit menderita, tidak ada masalah. Tenang saja selama aku ada. Tidak akan membiarkan bajingan ini mengganggumu lagi. Jadi ini akan bergantung padamu ke depannya. Direktur Yang, kamu mencari saya. Kamu sudah datang. Jika ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Nanti saya masih ada satu operasi yang harus dilakukan. Anak itu, saya tidak bergerak karena wajahmu. Tapi dia tidak menyalahkan saya, kamu tahu kan, bagaimana? Katakan saja, saya tidak punya hal baik, kan? Hampir. Direktur Liang, kamu pasti lagi mengganggu cerita kecil itu lagi. Dengan pemahamanku tentang anak ini, dia tidak mungkin mengganggumu tanpa alasan. Semakin banyak bicara semakin marah. Mari kita bicarakan urusan kita. Apa urusan kita? Dulu kamu pernah berjanji padaku, asalkan aku bisa membuat anak ini masuk ke bagian wanita, kamu akan menemani aku berkencan, kan? Berkencan. Kalau kamu janji bertemu, aku punya waktu kapan saja. Baik memilih hari tidak sebaik bertemu langsung. Tidak apa-apa kalau malam ini, tidak ada masalah. Ah, ada satu hal lagi nih, beberapa hari ini rumah sakit kita akan kedatangan sepasang istri yang menderita penyakit rahim. Katanya sulit melahirkan. Kamu harus selalu siap untuk menerima yang berikut dan bersiap. Saya mengerti Tuan. Kalau tidak ada lagi hal lain, maka saya akan pergi dulu. Pergilah. Kali ini gagal. Nanti pasti akan ada kesempatan lain untuk tidak mempersulit saya. Saya dengar rumah sakit kita dapat wakil direktur baru. Itu berarti hari baikmu sudah habis. Laki-laki atau perempuan, saya tidak tahu. Perempuan itu katanya sangat cantik. Katanya dia juga pemimpin sebuah grup perusahaan. Wah, bagus sekali. Saya akan cek pasien dulu sebentar. Baik, sekarang saya pergi. Pemimpin di sini, apa yang Anda lakukan? Saya yang baru datang. Oh, saya kencing mendesak. Toilet ada di belakang lift. Nyonya, apa yang terjadi dengan Anda? Apakah Anda sedikit demam? Apakah situasi seperti ini bukan pertama kalinya bagi Anda? Kamu tahu dari mana? Aku seorang dokter, meskipun agak konyol, tapi masih bisa diobati. Aku akan membawamu ke ruang istirahat.
Kamu harus menyenangkanku, aku akan memijatmu dengan baik. Aku sama sekali tidak berguna, sama sekali tidak bisa meredakan rasa sakit. Kamu biarkan aku mencari obat pereda nyeri. Obat itu memiliki efek samping. Ini adalah kasus khas kelebihan dingin dalam tubuhmu. Obat barat sudah tidak banyak membantu. Masih ada metode dari leluhur kita yang bisa digunakan. Apa yang akan kau lakukan? Ini adalah mantra turun-temurun milik keluargaku, khusus untuk penyakit pada wanita. Mungkinkah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan aku? Nona, saya sedang mengobati Anda. Tutup mata Anda terlebih dahulu. Apakah pijatan perlu membuka pakaian? Dekat dengan kulit akan memberikan hasil yang lebih baik. Ah. Tangan Anda agak dalam. Ya, 3 inci di bawah adalah akar penyakit. Jika ingin sembuh total, harus lebih sering dipijat. Memijatnya cukup nyaman juga. Apa aku sudah salah menuduh dia? Kalau tidak, teruskan saja. Pengobatan sudah selesai. Nanti pergi ke meja depan untuk membayar. Aku masih harus memeriksa ruangan. Tidak bisa, tolong pijat aku lagi. Kakak, ini bukan tempat untuk pijat kaki. Lagi pula, pengobatan sudah selesai. Kamu juga tidak ada masalah besar. Itu tidak masalah bagiku. Aku akan bayar, kamu bantu aku pijat lagi. Itu tidak bisa, aku masih punya etika profesi. Kamu dokter spesialis kandungan. Iya, benar. Mengapa masalah kandungan tidak ditangani? Bagaimana dokter yang Simin menanganinya? Jika tidak ada lagi hal lain, saya akan pergi duluan. Tidak bisa, sekarang saya merasa lemas. Kamu harus membantu saya bangun. Terlalu ramah. Mungkin ada hutang. Biarkan saja, bantu jika bisa. Jangan bersikap kasar seperti itu. Influencer kecil ini malah menggoda penyakitmu. Bagaimana cara menangani kamu? Direktur Yang. Pengemis di jam kerja. Kamu malah berbuat sembrono di sini dengan pasien. Sungguh merusak reputasi rumah sakit kita. Sungguh merusak mata pencaharian rumah sakit kita. Direktur Yang, saya tadi sedang membantunya berobat. Apa dia tadi marah? Cantik, jangan takut. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Apa dia tadi memperlakukanmu dengan buruk? Jika iya, saya akan memanggilmu. Dia tadi sedang membantuku berobat. Tidak benar. Tadi saya melihat dia jelas-jelas sedang mengganggu. Direktur Yang, meskipun kamu ingin menyebarkan fitnah, tidak perlu dengan cara yang begitu rendah, kan? Anak nakal. Berani sekali kamu berbicara seperti itu padaku. Percayakah kamu kalau saya sekarang juga akan memecatmu? Yang Simin betapa besarnya kekuasaanmu. Saya sudah melihatnya. Kenal dengan saya, izinkan saya memberi petunjuk. Bapak, Ibu adalah wakil dekan yang baru datang. Maaf, Bapak, Ibu. Selamanya bukan Thais. Saya tidak mengenali Bapak, Ibu. Dia baru saja membantu saya berobat. Kamu mulai sekarang ya? Itu murni salah paham. Anak itu, saya yang menempatkannya di rumah sakit. Bagaimana mungkin saya bisa memecatnya? Nanti saya akan mentransfer tiket Anda, promosi dan kenaikan gaji. Kantor baru saya sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita ke kantor dulu. Saya akan mengantarmu. Hahaha. Datanglah dari jauh untuk membicarakan masa lalu. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke ruang ginekologi, Direktur? Tentu saja saya datang untuk melihat Qi Fei. Qi Fei pergi memeriksa ruangan, sebentar lagi dia akan kembali. Jadi saya akan menunggu di sini. Hubungannya tidak biasa dengan yang lain, kan? Si pemboros ini bicara ngawur. Saya kenal ibunya. Jadi, saya hanya merawatnya. Oh, begitu ya. Pastikan Anda mengawasinya dengan baik. Para perawat muda di rumah sakit kita melihatnya dengan mata yang penuh nafsu, seperti ingin memakannya. Oh, pastikan Anda merawatnya dengan baik untuk saya. Jangan biarkan orang lain memanfaatkannya. Tenang saja, serahkan padaku. Apa kalian sedang membicarakan tentang pria? Tentu saja, kita sedang membicarakan tentang pria. Yuyu. Kamu kan masih ada sakit yang harus diurus. Jadi kamu pergi saja. Aku tidak sakit kok. Oh, aku memang sakit. Hahaha. Kalian ngobrol dulu. Aku pergi dulu.
Adik, ada yang perlu kamu cari aku, apa kamu sudah bersama Sanshan? Jangan biarkan dia tahu tentang aku dan Sanshan. Mei Mei, Sanshan selalu tidak suka padaku. Bagaimana mungkin dia bisa akrab denganku? Lalu dia kemarin malam pergi ke kamarmu untuk apa? Jangan bilang padaku ini hanya bermain rumah-rumahan. Saudariku, aku akan berbicara jujur padamu. Sebenarnya, San sebelumnya pernah dibully oleh seniornya. Aku menggantikan dia untuk memberi pelajaran pada seniornya. Dia seharusnya merasa berterima kasih padaku, kan? Tadi malam dia datang untuk mengucapkan terima kasih padaku. Begitu saja. Mei Mei, kamu tidak percaya padaku. Kamu juga tidak percaya pada San, ya? Jadi sepertinya saya berpikir terlalu banyak. Iya, masih kurang. Benar juga. Di rumah sakit kita ada wakil direktur baru. Ayo kita lihat. Baik. Direktur, ini adalah kantor baru Anda. Lumayan bagus, ya. Ketua Akademi, apakah kita harus mengadakan rapat atau upacara penyambutan? Tidak perlu, cukup kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Baiklah, aku mendengarkanmu. Wanita itu benar-benar luar biasa. Dia bahkan memancingku secara terbuka. Hei, pemimpin Yang, apa yang baru saja Anda lakukan? Kemarin saya tidak melakukan apa-apa nih. Ini adalah direktur rumah sakit kita saat ini. Cantik sekali dia. Ya, wanita. Dia adalah dokter spesialis bedah, He Chun Mei. Dia juga selalu hidup dengan baik di rumah sakit kita. Setelah itu, mohon bantuannya. Oh, Anda terlalu ramah. Rumah sakit kita beruntung memiliki seorang direktur seperti Anda. Ini membuat kami bersinar. Usaha pasti akan semakin maju. Hahaha, saudara laki-laki itu benar. Sebenarnya, saya baru saja mulai besok. Saya datang hari ini untuk melihat organisasi rumah sakit. Kamu dulu sibuk dulu ya. Nah, kita dulu ya. Bibi. Kenapa kamu tidak membiarkan aku menyebut bajingan itu tadi? Ceritakan saja tentang dekan yang menjijikan itu. Kalau kalah, lalu apa? Yao Ximing pasti tidak akan mengakuinya. Di mulut kambing itu, nanti pekerjaanmu ini bisa hilang. Ayo, kamu sakit. Aku ada urusan mencarimu. Ah. Apakah ada sesuatu yang ingin Bapak Kepala panggil saya? Jangan panggil saya paman muda. Tolong jangan. Ah baiklah Ning Jie ya, Hubungan kami dengan He Chun Mei berbeda. Dia adalah bibi saya. Tolong jangan biarkan orang luar tahu. Kamu takut padaku. Bagaimana kamu tahu tentang hubungan kita? Aku berharap Ning Jie bisa menutupi ini untukku. Setelah semua, kalau hal seperti ini diketahui orang luar, itu akan mempengaruhi reputasi bibi. Datang dan bantulah memijat bahunya. Apa sebenarnya rencana jahat wanita itu? Kamu tahu kenapa aku datang? Tidak jelas. Saya ingin membangun kepercayaan diri di rumah sakit, agar saya bisa benar-benar memahami Anda. Ambisi Anda memang tidak kecil. Apakah Anda mau membantu saya? Tentu saja bisa membantu Anda. Tapi bukankah sebaiknya kita memberi tanda terlebih dahulu? Ning Jie, saya bukan bermaksud begitu. Selama kamu mau membantuku, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Tapi, kita tidak bisa memberitahu orang lain tentang urusan kita untuk sementara waktu. Kita juga tidak punya hubungan apa-apa, kan? Di rumah sakit ini, satu-satunya orang yang bisa aku percayai adalah kamu. Aku bisa membantumu, tetapi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Aku tidak akan melakukan hal-hal seperti membunuh atau membakar. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam hal seperti itu. Ning Jie, kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi duluan. Untuk saat ini, urusan kita bisa ditunda.
Baik. Apa yang dikatakan kepala rumah sakitmu? Dia ingin mencoba 18 tekan turunanku. Bagaimana dia tahu tentang 18 tekan? Dia telah menyelidiki kita. Putri ini tidak perlu menurunkan berat badan. Putri ini tidak perlu menurunkan berat badan. Jangan terlalu dekat dengannya, oke? Nanti setelah pulang kerja, kamu harus pergi bersamaku. Kita akan pergi kemana? Kamu akan tahu nanti, oke? Ingat, pakailah pakaian yang keren. Ya, baiklah, pergilah. Seratus. Diam sedikit, aku sengaja memilih yang Janji malam ini apa? Tenang saja, aku akan bergabung dengan Mei kapan? Lewat jam 10. Baik, aku menunggumu ya. Laki-laki. Sangat cepat punya pacar. Kakwu, aku sudah. Kepala baru tidak menyulitkanmu kan? Tidak kok. Kakwu, kamu ambil mentimun buat apa? Bagaimana? Ini kepala besar tidak? Cukup besar, kan? Dulu saat kamu tidak ada, saya hanya bermain-main dengan mentimun ini untuk menghabiskan waktu. Ah. Apakah ini? Tentu saja tidak. Lebih besar dari ini. Sister Wuwu, kamu memang pandai bersenang-senang. Bagian kepala yang besar ini terasa cukup nyaman digunakan. Kamu juga? Ya, saya sih tidak perlu. Saya tidak punya hobi seperti itu. Ah. Bocah nakal, kamu tidak berpikir aku bilang kalau mentimun ini untuk masker wajah, kan? Iya, masker wajah, kenapa kamu pikir begitu? Halo. Baik, aku akan segera datang. Ada apa? Hari ini aku pulang lebih awal. Sudah jam berapa ini? Kenapa belum datang juga? Aku bilang dia pasti nggak akan ngecewain aku, kan? Kepala yang. Kamu cukup jago juga ya, bisa janjian di tempat seperti ini. Kamu datang kenapa? Kepala yang, kan baru saja selesai kerja. Sekalian aku bawa pesawat kecil ini. Kamu jangan bilang kalau kamu nggak suka kedatangan kami. Ya, kami tidak disambut ya. Bagaimana bisa? Saya banyak orang tidak minum alkohol. Ramai kan? Ayo, ayo, pasti disambut. Silakan duduk. Kepala yang, Anda memang sangat antusias. Saya menghormati segelas. Kepala yang, saya alergi alkohol, tidak tahan minum. Saya yang minum untuk dia. Anda yakin? Tentu saja yakin. Karena kau benar-benar serius. Minumlah 3 cangkir dulu. Bukankah itu hanya minuman? Aku sedang haus. Sekarang, baru kita mulai. Apakah kau ingin membuat saudara laki-lakimu mabuk? Dengarkan kata kakakmu. Guki, kita minum pelan-pelan ya. Sumei An, kau tidak minum sedikit alkohol juga tidak sesuai. Coba minum arak asing. Baiklah Pak Yo, bukan berarti saya tidak tahan alkohol. Kalau Pak Yo sudah begitu mengatakan, maka saya akan mengurangi sedikit. Ayo malam ini nikmati saja. Kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Istriku, silakan pilih lagu. Saudaraku, kamu suka nyanyi apa? Karya Hu Guangsheng. Aduh, Direktur Yang. Sudah mabuk? Oh ini baru sedikit mabuk. Kalau begitu, Direktur Yang, aku percaya padamu. Hanya sedikit uang. Aku dan kamu minum sampahnya bersama. Baik. Hahaha. Kamu menuang terlalu banyak. Kamu ingin setuju menderita. Aku yang akan meminumnya. Baik, pimpinan yang datang. Kita bersulang, ya. Mei Jie.
Ini bagaimana bisa membuatmu minum? Kamu minta tolong kepada Direktur Yang. Apa aku harus masuk rumah sakit? Li Ying, aku menghormati Direktur Yang. Meng Ran, tolong aku. Apa yang terjadi? Kalian kenal dia? Dia datang ke saya untuk periksa kesehatan. Dia adalah pasien rumah sakit kita. Murahan biaya semua dikarenakan oleh anak laki-lakimu ini. Wanita muda ini memang memiliki tubuh yang cantik. Takut ada yang mengganggu aku. Siapa di luar sana yang berani? Berani membuat keributan di sini. Jangan takut, aku akan mengurusmu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan membantumu. Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya. Tak heran gadis ini tidak mau menemaniku, tapi keponakanku. Siapa kamu sampai-sampai mengurusku? Ini kesempatan yang sangat baik, Direktur Yang. Pahlawan menyelamatkan gadis. Ada benarnya yang kamu katakan. Masyarakat Huazi, kalian ingin melakukan apa? Ada apa ini? Kamu yang harus membantu perempuan ini, iya. Saudaraku, apa ada kesalahpahaman? Bajingan itu sudah curiga bahwa wanita ini punya orang lain di luar. Lalu kenapa kamu cari aku dengan begitu sopan? Saudara-saudara. Hei kakek, nama belakangnya ayo, tangkap dia. Saudara. Dia ada hubungan dengan istrimu. Mereka sudah lama beranggapan begitu. Yuan Direktur, jangan sembarangan berbicara ya. Orang itu mencari gadismu. Apakah kita saling mengenal? Tadi kamu kan baru saja membantuku menyisir rambut. Direktur Yang, jangan berkilah lagi. Jangan sampai gadis itu merendahkanmu. Tutup mulutmu saja. Baiklah, jadi istri teman sekamarmu, kan? Jadi kamu yang membuatku dikhianati, kan? Aku akan membunuhmu. Kalau sudah seperti ini, harganya cukup mahal. Biarkan aku yang mengurusnya. Bikin aku kaget, Tuan. Terima kasih telah menyelamatkan saya tadi. Tadi terjadi apa? Dia benar-benar suamimu. Nenek moyangnya kalah judi dan ingin menarikku untuk membayar hutang. Aku keluar lari. Mimi, kita harus membantunya. Bagaimana kita bisa membantu? Apakah kita harus membiarkannya tinggal di rumah kita? Dokter Qi, kau sudah menyelamatkan aku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Tidak apa-apa, aku akan menunjukkan kepadamu. Baiklah, selesaikan urusanmu dan cepat kembali, paham? Bocah ini sudah punya wanita dan melupakan aku. Dokter Qi, terima kasih telah menyelamatkan saya barusan. Anda membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Dokter Qi, dada saya terasa sesak. Bisakah Anda membantu saya memijatnya? Mari kita ke tempat tidur. Dokter Qi, terima kasih telah menyelamatkan saya malam ini. Tapi dadaku agak sesak dan sakit. Bisakah kamu membantuku memijatnya? Kita baru saja mengenal satu sama lain. Apakah ini tidak pantas? Sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta. Malam ini kamu menyelamatkanku, aku akan menyerahkan diriku. Itu juga bukan hal yang mustahil. Sebelum itu, bisakah kamu membantuku memijatnya? Aku merasa tidak nyaman. Lupakan cintamu. Kamu hebat sekali. Aku sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Kalau kamu masih mau di lain waktu, aku siap kapan saja. Hei, Tante, kamu anak nakal ini. Kamu tidak lihat jam berapa? Belum pulang juga. Apakah kau terpesona oleh seekor kuntilana? Bu, aku segera pulang. Ini masih kurang.
Sunyi. Maka malam ini aku tidak bisa menemanimu di sini. Tidak apa-apa. Aku besok akan menunggumu di rumah sakit. Nanti kau bisa menjadi ibu. Ibu, sudah jam berapa ini? Mengapa Qi Fei belum kembali? Aduh, hari ini terlalu banyak yang kembali. Saya tunggu di sini. Saya tunggu bersama kamu. Saya ingin melihat bocah nakal itu. Baiklah, itu saja. Ada apa? Rumah sakit. Ada pasien kritis yang sangat membutuhkan operasi. Ibu harus pergi ke rumah sakit lagi nanti. Rumah sakit. Oh iya. Sanshan, apakah kamu menyukai Xiao Fu? Atau apakah kamu menyukai Xiao Fei? Mengapa ibu bertanya seperti itu? Kamu tidak perlu menyembunyikan. Jika kamu benar-benar menyukai Xiao Fei, ibu akan pintar dua. Mama, bagaimana mungkin aku menyukai orang kampung itu? Nah, anak ini, kamu bicara tentang orang kampung itu terus. Menurut urutan keluarga, dia adalah kakakmu. Mama, bukankah kamu ada urusan mendesak di rumah sakit? Cepat masuklah ya. Betul. Wubao, aku mau ganti baju nih. Kamu, tidurlah lebih awal ya. Hehe. Kamu di mana? Mereka berdua kemana ya? TV-nya juga tidak dimatikan. Ada yang sedang mandi. Badan yang bagus sekali. Apa mungkin Meijie yang sedang mandi? Meijie masih belum istirahat di malam yang sudah larut ini. Apa mungkin dia sedang menunggu aku? Qi Fei. San. Qi Fei, kamu ngapain? Maaf, aku tidak tahu itu kamu. Aku sekarang pergi. Tunggu sebentar. Tolong ambilkan handuk mandiku. Ya baik. Bukan seperti kita belum pernah bertemu. Sasa, aku benar-benar tidak sengaja barusan. Kamu jangan ngomong lagi. Jangan berani-berani melihatku mandi lagi. Hati-hati, aku akan mencabut bola matamu. Kupikir itu Chun Mei yang lagi mandi di dalam. Ternyata ini gadis ini. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat? Ah, Sanshan. Kamu benar-benar cantik, menyebalkan. Mulut manis. Tadi kamu melihatku mandi. Apa kamu memanggil nama ibuku? Tadi kamu melihatku mandi. Apa kamu sudah memanggil nama ibuku? San, kamu pasti salah dengar. Bagaimana mungkin aku memanggil nama tante? Aku peringatkan kamu ya, jangan berpikir aneh tentang ibuku. Kalau tidak... Benar, Sanshan. Di mana ibu? Jangan-jangan dia tertidur. Ada operasi darurat, dia pergi ke rumah sakit. Jadi, malam ini hanya kita berdua. Qi Fei, aku ingin bicara serius denganmu. Sepertinya ibuku sudah menemukan hubungan kita. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Dia mulai curiga, bahkan sudah bertanya padaku. Selama kita tidak tertangkap, tidak masalah kan? Ibu malam ini tidak ada. Hanya kita berdua. Ah, jangan terburu-buru seperti itu. Ambil sesuatu. Apa yang akan kamu ambil? Kamu benar-benar bodoh. Lihat di sebelah. Gadis kecil ini bermain sangat liar ya. Sanshan, malam ini aku harus menghukummu dengan baik. Tunggu. Masih tidak bisa di dalam kamar. Aku takut kalau ibuku mengetahui aku tidak berada di kamar. Maka kita pergi kemana? Aku akan membawamu ke tempat yang menantang. Wah, lihat betapa indahnya ini.
Betapa indahnya. Romantis tidak? Kamu yakin ingin melakukannya di sini? Aku belum pernah mencoba perang terbuka sebelumnya. Ini terlalu menegangkan. Aku tidak bisa menahannya. Bisakah kamu tunggu sebentar? Jangan terlalu keras. Aku cukup besar. Kamu harus sabar ya. Oh, Bu, bagaimana kamu datang? Tidak tahu juga, mungkin aku baru saja memasuki masa menopause. Mungkin perasaan panas di dada ya. Wah, apa kalian berdua di sini lakukan? Apa kalian berdua di sini lakukan? Sanshan mengatakan dia tidak bisa tidur. Dia memintaku untuk datang ke sini dan latihan bersamanya. Latihan di tengah malam seperti ini. Aku. Katanya aku tidak bisa tidur. Minta Qi Fei untuk menemani aku. Kau ini nakal sekali. Menyusahkan Qi Fei kita. Tengah malam tidak tidur, malah datang berolahraga. Cepat pulang ya. Istirahatlah lebih awal. Baiklah, Tante. Qi Fei, kamu terlihat lesu. Mungkin kamu tidak tidur dengan baik semalam. Tidak seperti Bibi yang tidur dengan nyenyak. Mungkin masih sedikit mengantuk. Apakah kamu ingin aku mengambil cuti untukmu di rumah sakit? Tidak perlu, tidak perlu. Tidak masalah untuk bekerja. Itu bagus. Oh ya, jika kamu tidak ada urusan, nanti mulailah mencuci pakaian kotorku. Xiao Fei keluarkan juga pakaian kotormu. Biarkan San San mencucinya untukmu. Kalau begitu, aku akan kembali ke kamar untuk mengambil pakaian. Ibu. Kenapa kamu begitu baik padanya? Apakah kamu menyukainya, kau anak nakal ini? Jangan sembarangan bicara. San San, aku sudah memasukkan baju ke keranjang, silakan saja. Ini ukuran 7, ini baju ibuku. San San, aku tidak ada maksud lain. Aku hanya penasaran ingin melihat. Lihat saja, kan? Lihat, kalian sampai ketakutan. Tidak ada masalah, aku pergi bekerja sekarang, silakan. Si Qi Fei, brengsek ini. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan menderita seperti ini. Aku tidak akan terjebak dalam situasi ini. Dendam ini. Aku pasti akan membalasnya. Ayo. Kamu gadis yang kemarin, kan? Iya, saya yang Zurun. Saya datang mencari Qi Fei. Mencari Qi Fei? Ya, dia belum datang, jadi kamu tunggu saja di sini ya. Ayo minum segelas air. Direktur Yang. Terima kasih untuk semalam. Sama-sama. Seorang pria sejati akan berteriak ketika melihat ketidakadilan. Kamu datang untuk mencari Qi Fei dan Qiao Jing, kan? Iya, perut kami agak kembung dan sakit. Jadi saya ingin mencari dokter untuk mengobati sedikit. Keahlian medis Qi Fei itu hanya setengah matang. Dia di mata saya. Dia itu sampah haha penyakit yang bisa dia obati. Saya juga bisa obati. Penyakit yang tidak bisa dia obati, saya juga bisa obati. Aduh, biarkan saya periksa dulu. Pasti obatnya mujarab. Tidak usah, saya lebih baik menunggu dokter Qi datang saja. Melihat luka di wajahku, kan, seandainya aku melapor kemarin malam. Dia pasti akan membantuku melapor. Kalau begitu, lapor saja. Suamimu itu brengsek. Aku masih di sisimu. Aku akan menghitung semua ini. Selesaikan. Kamu mau melakukan apa? Aku mau melakukan apa? Pasti dia ingin mengganggumu. Mengganggu. Haha.
Aduh, ini kamu yang proaktif. Ini rumah sakit. Jangan berbuat sembarangan. Saya adalah direktur rumah sakit ini. Siapa yang berani mencampuri urusan saya? Zhao Laogou sudah berani berbuat nekat. Bahkan berani berbuat sembarangan di rumah sakit. Kalian ini bajingan. Sudah menjadi seperti ini. Kalian tidak seharusnya memberiku sedikit usus. Itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri yang mencari mati. Aduh, bocah nakal. Kamu berani memukulku? Kau sudah selesai. Aku akan membuatmu hilang di rumah sakit ini. Tidak ada yang bisa melindungimu. Apa yang terjadi dengannya, aku hanya memberinya. Efek obatnya segera akan aktif. Efek obatnya segera akan muncul. HMPH, kau brengsek memberi obat kepada pasien wanita. Siapa saya? Saya adalah kepala rumah sakit ini. Saya ingin melapor. Jangan bilang ini hanya seorang wanita, meskipun saya ingin tidur dengan wakil direktur. Dia juga harus patuh di bawah kendali saya. Liang Ximin, apa kamu terlalu angkuh? Direktur ini bukan hanya kepala departemen kebidanan kecilmu. Sialan Li Wenda. Benar-benar tidak bisa dibawa bercanda. Hehe, aku hanya bilang omong kosong. Jangan dianggap serius ya. Dia sudah diracuni oleh bajingan ini. Situasinya sangat berbahaya. Siapa yang memberi keberanian anjingmu untuk bertindak semena-mena? Orang-orang, ikat bajingan ini untukku. Aku adalah orang besar di sini. Kau berani menggerakkanku, apakah orang besar bisa memaafkanmu? Kau cuma anjing yang digigit langit. Sekalipun aku menghancurkannya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kakakmu sangat berkuasa. Orang rendahan sepertinya harus diusir sesuai hukum. Kau bawa dia untuk diobati terlebih dahulu. Saya akan membuat anjing ini tidak tahu harga yang seharusnya dibayar. Baik, saya akan pergi sekarang. Ding Xihan, apakah kamu yakin ingin melawanku? Terima kasih. Rektor. Kalau tidak, sebaiknya Anda meraba-raba saja. Biarkan saja berlalu. Jangan kira kamu bisa bersandar pada bank. Aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Biarkan kamu mati di rumah sakit. Perilaku seperti ini tidak bisa kutolerir. Kamu sudah terlalu keterlaluan. Kenapa masih bengong? Ikat dia. Doksi, kamu datang tepat waktu. Ada apa? Ning Yuan ingin mengusirku dari rumah sakit, ya? Jika ingin memukul anjing, lihatlah siapa yang keluar. Yang Siming adalah orangku. Jika kamu berani menyentuhnya, apakah kamu merasa ada yang tidak puas sebagai kakak laki-lakinya? Kalau begitu, bukankah kamu harus bertanya lebih dulu? Apakah Big Brother seperti ini? Barusan, saya sedang memberikan analisis pasienmu. Namun, siapa sangka dia malah mencoba memikatku. Tapi demi bisnis rumah sakit, saya langsung menolaknya. Saat program ini berlangsung, lebih baik saya mengabaikannya. Tapi kau terus-menerus mengatakan bahwa saya memberi obat kepada pasien wanita. Yang Ximin, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Senhan, meskipun kau sementara mengelola rumah sakit, tapi kau tetap saja seorang wakil direktur. Menurut saya, hal ini tidak bisa dianggap sepele. Tetapi tidak bisa diabaikan. Dia memberi obat kepada pasien wanita di rumah sakit. Tindakan yang sangat biadab. Jika dibiarkan begitu saja, siapa yang akan datang berobat di rumah sakit kita? Dapur besar adalah tempat pria, akui saja. Keinginan saya. Saya ingin mengatakannya lagi. Yang Siming adalah orang saya. Meskipun dia melakukan kesalahan, baik atau buruk. Tidak ada urusan Anda. Halo langit. Apakah rumah sakit ini tidak sampai pada Anda untuk membuat keputusan? Maka tanyakan kepada dia siapa yang dia dengar. Anjing itu memberi saya kenyang. Kepala akademi dan perusahaan besar membayar kami. Kami mendengarnya. Baiklah,
kalian turun dulu. Meng Ran, kamu saudara baikku yang tidak ada duanya. Aku jauh lebih baik sekarang. Kamu menyelamatkan aku lagi. Nah, istirahat di sini sebentar. Saya pergi untuk mencarikan obat Zibo untukmu. Wah, sudah selesai begitu cepat. Wah, sudah selesai begitu cepat. Wu Jie, jangan mengolok-olok saya. Saya mendengar semuanya dengan jelas di luar. Kamu ini memang terlalu cepat dalam berurusan. Situasinya mendesak. Penawar racun yang penting. Baiklah, kamu istirahat dulu ya, Wu Jie. Apakah Yang Simin sudah diusir dari rumah sakit? Tidak semudah itu. Sekarang putra besar keluarga Anda sudah datang. Dia sedang sibuk menghadapi direktur kita. Kalau begitu, kamu juga bisa membangunkannya. Baik. Rencananya bagaimana? Ya. Kamu hanya seorang rektor kehormatan. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Rumah sakit mengalami masalah seperti ini dan kamu masih berpura-pura tidak tahu. Jika sampai diberitahu ke Bapak Ning Haosen, kamu tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawab. Ning Sihan, jangan menolak muka. Aku akan menegurmu. Sama mudahnya seperti mencubit semut sampai mati. Dari mana datangnya lalat ini? Berkeliaran di sini sembarangan. Aku pikir kamu punya kemampuan besar. Ternyata cuma bisa omong kosong tanpa aturan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah rumah sakit. Aku adalah dokter. Aku datang ke sini adalah hal yang wajar. Tapi kamu, makhluk berbaju yang tidak beradab, melindungi dan membiarkan orang yang berbuat kejahatan. Kamu tidak layak untuk berada di sini. Kamu dipecat. Sekarang, segera pergi. Sekarang, segera pergi dari sini. Dari mana datangnya angin ini? Semua berantakan. Mau bunuh aku ya? Kau mau ngapain? Berani memukulku. Nama saya Ning. Saya adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Silakan pukul aku. Kau segera pergi sekarang juga. Siapa yang tidak bisa pamer, selama Ngejie ada di sini, siapapun tidak akan bisa mengganggu saya. Mengerti? Bagus. Pasangan anjing ini. Haha, baiklah. Tunggu saja kalian. Pukul dia. Tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa kan? Kamu datang ke perusahaan kami ya? Ningjie, kenapa kamu memandangiku seperti itu? Hari ini terima kasih sudah membantuku membereskan alat panggang. Kita masih saling sopan seperti ini. Lagi pula, aku juga tidak suka dengan sikap sombongnya. Ingatkan kamu, terbang. Apa yang pernah aku katakan padamu sebelumnya? Kamu masih ingat? Apa yang pernah aku katakan padamu sebelumnya, Lin Jie? Apa yang kamu katakan padaku sebelumnya? Apakah otakmu hanya dipenuhi wanita? Sepertinya kamu tidak salah, aku memang hanya seorang direktur swasta, aku tidak punya banyak kekuasaan. Jadi aku harus melatih barang baru milikku. Jadi aku nanti adalah istri barumu, itu masih belum cukup. Maksudmu apa, begitu serakah? Lihatlah aku, kamu rasa aku punya tubuh yang bagus, punya wajah yang cantik, benar-benar seorang wanita cantik. Tentu saja suka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan ditolak oleh pria manapun, kan? Perempuan ini sedang menggoda saya secara terbuka. Tentu saja ingin. Kita pergi kerja. Ning, Kak, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu ingin mendapatkan saya? Harus memuaskanmu. Apakah ada hal baik seperti ini? Kakak, bantu aku membuka tali pinggangku. Aku pasti akan menghancurkan lubang lumpur ini di atas air. Aku akan mencubitnya dengan keras. Dan juga si kecil Kifei ini, anak buah yang busuk, mengacau 5 kali dan merusak kebaikanku. Apa yang kau makan? Tolol. Bajingan kecil.
Ternyata kamu bersembunyi di sini ya. Ketika kamu terlihat sangat menderita, jangan sentuh aku. Istriku tidak akan menyentuhku, istriku. Oh. Dia sekarang mungkin bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa peduli padamu lagi. Hahaha, ayo. Ah, tolong. Tolong aku. Tolong aku. Ah. Ah, tolong selamatkan aku. Bajingan, berani kamu memukulku. Aduh, datang sini. Ayo kita terbang berdua. Datanglah Yang Simin. Aku kasih tahu kamu, ini adalah rumah sakit. Kalau kamu berani bertindak sembarangan, aku akan lapor ke kepala rumah sakit. Perempuan bau itu punya hak untuk mengatur saya. Jangan sentuh saya. Hahaha. Aduh, jangan sentuh saya. Hahaha, saya tampan, kan? Kamu siapa? Benda kotor. Buka matamu dan lihat siapa saya. Berani-beraninya kau. Apakah kau belum mendapat cukup pelajaran? Brozeng, mengapa kau datang? Kau masih belum puas? Berani-beraninya kau memperkosa istrimu. Siapa yang memberikan kau nyali seperti itu? Brosen, kau salah paham. Salah paham, salah paham, salah paham. Aku salah paham dengan ibumu. Kamu baik-baik saja, jangan sentuh aku juga. Ah. Aku bersumpah hasilnya memang benar. Berdiri di sana. Itu hanyalah brengsek yang bersih, kan? Tunggu. Aku akan membantumu balas dendam. Setelah selesai kita pulang ya. Kaksan Yang memberi kamu topi hijau adalah Ki Heilei. Kamu bilang apa baik? Begini, aku akan jelaskan padamu Tadi aku memberi uang kepada istrimu tetapi, dia harus tidur dengan pria untuk bisa menghilangkan racun Jadi kamu lihat dia sekarang masih duduk di sana dengan baik. Apa artinya ini? Ini berarti ada orang yang mengambil screenshot lebih dulu. Apakah kamu memberi obat pada istriku? Jadi kamu memberi obat pada istriku, kan? Aku akan membunuhmu, Dengge. Kalau aku yang melakukannya, ya. Tapi orang yang tidur dengan istrimu memang bukan aku. Lalu siapa? Itu adalah anak kecil itu kemarin malam yang terbang. Tidak kuduga anak nakal ini berani membuatku tampar hijau. Aku akan bunuh dia. Saudari Lin, kenapa aku tidak tahu kau memiliki keterampilan yang baik? Aku punya yang lebih hebat. Apakah kamu ingin mencobanya? Tentu saja mau. Saya masih merasa di sofa lebih menegangkan. Siapa ya? Saya He Chunmei. Silakan masuk. Aduh, Xiao Hei juga ada di sini. Ada apa? Oh, Direktur Ning, ada masalah di bagian itu, cepatlah pergi lihat. Apa yang terjadi? Masih saja itu pembohong yang sining, mengganggu pasien wanita kita yang menjadi tamu. Suaminya mengepungnya di kantornya. Itu sangat menyedihkan. Xiao Fei, hei. Xiao Fei, apa itu? Bukannya
Hanya kurang 1 menit saja. Salahkan aku, kalau bukan karena aku. Kalau kamu memang berhasil mengurus ini, nanti dekan itu akan jadi milikmu, kan? Bukan begitu. Lalu, ada apa di sana? Bukankah itu karena kamu dengan gadis itu semalam? Sialan, dia masih tidak menyerah juga ya. Ya sudah, aku pergi lihat saja, ayo pergi. Anak itu di mana? Aku sudah membuatnya marah, dia ada di rumah sakit. Aku akan membawamu menemukannya. Sayang, apa kamu membiarkannya? Biarkan dia menjemputku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkanmu. Itu karena kamu membuat keributan di rumah sakit. Siapa kamu, Sun Ge? Dia adalah direktur rumah sakit ini. Istrimu diperlakukan tidak baik di sini oleh orang lain. Dia harus bertanggung jawab. Kamu bilang aku tidak tahu dia adalah direktur. Halaman rumahnya kurang, ya. Istriku telah disakiti di rumah sakitmu, katakanlah sesuatu. Tentu saja harus dihukum berat. Kejahatan seperti cerita yang baik. Dengan kata-katamu, aku jadi tenang, semuanya baik-baik saja, kan? Aduh, nakal sekali anak ini. Siapa yang punya keberanian sepertimu, anjing? Hei, jangan dengarkan anjing gila ini menggigit sembarangan. Dia yang meracuni istrimu. Kalau bukan karena aku, istrimu sudah hancur olehnya. Obat terbang memang aku yang memberikan. Tapi yang memulihkan adalah kamu, kan? Jika kamu tidak tidur dengannya, dia tidak akan bisa duduk di sini dengan tenang seperti ini. Aku sudah sampai, Chen Zong. Jangan buang waktu dengannya. Akhiri saja dia. Jika kamu berani membuat keributan di rumah sakit, berhati-hati dengan hal ini jika aku tidak ramah padamu. Istriku, siapa yang benar-benar tidur dengan pasienmu? Kau anak durhaka itu. Saudara 3. Kita akan balas dendam untuk istrimu dengan menggemboskan anjing itu. Jika aku tidak melakukan apa-apa, jangan campur tangan dalam urusanku. Ayo kita mulai. Tidurlah, kuberi. Aku memakai topi hijau. Ini adalah tradisi terhormat di rumah sakit kalian. Kau adalah direktur rumah sakit. Kau juga tidak ingin hal ini terjadi. Apa yang kau ingin katakan? Kau sedang mengancam. Oh, direktur, 20 yuan itu tidak sebanding dengan reputasi rumah sakit kalian. Tidak ada nilainya. Saya setuju denganmu, tapi masalah ini selesai sampai di sini. Sangat menyenangkan. Tidak bisa setuju dengannya. Saya dan Nona Su antara satu sama lain sudah jelas. Kau harus memberikan uang itu padanya. Itu kan berarti hubungan kita tidak jelas. Bukan begitu, Kak 7? Apakah kamu tidak menghitung dirimu sebagai manusia? Jika berani melakukan, harus berani menghadapi. Saya tidak melakukannya. Mengapa harus mengaku? Saya memang memberinya obat. Tapi jika kamu tidak membantunya mengobati racun, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Lihat dia sekarang seperti orang baik.
Kamu bilang obat perangsang itu. Tentu saja itu karena keahlian medis saya yang hebat. Membuang racun itu omong kosong. Kamu bisa menangani keracunan dan pengorbanan. Dokter Si hanya memasak saya. Sangat menyakitkan, istriku. Itu benar, tentu saja benar. Baiklah, kau tukang nakal, masih mencemarkan nama baik orang lain atas perbuatanmu sendiri. Lalu bagaimana saya harus mengurusmu? Rektor, tolong selamatkan saya tidak bersalah. Kalau mau bertindak, keluar dan bertindaklah. Jangan sampai kotor. Baiklah, hei 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 hei. Bos. Lain kali hati-hati saat duduk di sini. Jangan biarkan dia menarikmu. Perempuan ini jangan-jangan sedang mengincar saya. Mengran, apakah kau baik-baik saja? Baik-baik saja, tapi suamiku datang menjemputku. Aku harus pulang bersamanya. Jika suamimu mengganggumu lagi, kamu harus bilang padaku, aku akan membantumu. Aku akan datang mencarimu lagi. Sayang, hei, sayang, apa yang terjadi? Halo, boleh saya tanya, bagaimana cara ke departemen kandungan? Departemen kandungan, kamu harus pergi ke departemen kandungan. Oh, gadis kecil, kamu masih sangat muda, belumkah kamu menikah? Belum, lalu apakah tubuhmu tidak enak? Bukan itu sebenarnya, aku datang mencari dokter Kifei nih. Kamu datang untuk pijat dengannya, ya? Pijat, teknik pijat dokter Kifei sangat luar biasa. Jangan bilang kamu pasiennya ya, bahkan para perempuan di rumah sakit kita juga. Kifei sangat populer, ya kan? Aku kasih tahu, sentuhan si bocah itu sudah membuat para perawat di rumah sakit kita merasakan 5 kali. Tidak menyangka Kifei. Dia adalah orang yang suka berselingkuh. Tunggu saja bagaimana saya akan menegurnya nanti. Seharusnya dokter itu sudah membebaskan diri sejak lama. Namun, aku merasa lebih nyaman sekarang. Bagian ini adalah sumber energi dan darah. Kau kurang tidur. Kelenjar endokrinmu tidak seimbang. Nanti kembali, tekan-tekanlah bagian ini lebih sering. Dokter, tolong pijat saya lagi ya. Kiven, kau brengsek. Kau ternyata selingkuh dengan wanita lain di belakangku. Kau tahu tidak, aku hamil anakmu. Pria brengsek, sudah punya istri masih keluyuran, menipu perasaan orang lain. Bukan gitu. Kenapa kau memukulku? Bukankah kau yang memintaku menekan tombol itu? Oh, Kifei, ini pacarku yang kecil ya? Ya, bisa dibilang begitu oh. Kalau begitu, tadi aku sudah memberitahunya tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Ketika kau menyentuh pasienmu dan perawatnya, kau segera tenangkan dia. Bukan Bu, bukankah kau sedang mempermainkanku? Jaga dirimu baik-baik ya. Hei, Kaku. Kaku. Lihat, orang sudah pergi jauh, kamu masih melihat. Bukan San-san, kamu datang kenapa? Tadi kamu bilang tentang hamil. Kita kenal belum sampai seminggu. Kamu bisa hamil bagaimana? Jika saya tidak mengatakan seperti ini. Bagaimana bisa membuat para wanita di luar tenang? Pekerjaanmu sekarang. Dokter dan perawat bergantian datang. Ini semua untuk pekerjaan. Suka bermain di tempat tidur ya? Kalau begitu, saya akan menemanimu. Ai Sanshan. Jangan main-main, masih ada pekerjaan nanti. Puff, pria sampah. Ibu saya memang menginginkanmu untuk bekerja di departemen kandungan, bukan untuk bermain-main dengan wanita. Itu pekerjaanku begitu dan aku juga tidak mau. Aku tidak percaya. Kamu yang aktif menyentuh wanita lain. San-san, aku tidak percaya. Tanganmu begitu hebat. Coba saja sentuh aku. Ini kan kamu yang bilang, ayo, kan sudah pernah disentuh.
Ah, enak sekali. Tidak heran wanita-wanita itu menikmati dengan baik. Apa Xiao Fei ada di dalam? Masuk. Tante, kenapa kamu datang? Mau apa? Kok panik begini? Tidak mungkin saya menyembunyikan orang. Liang, kamu juga tidak punya adik. Ah iya. Hari ini sudah seharian operasi, seluruh tubuh pegal. Ayo, pijat bahuku. Oke. Bibi, kamu tiduran di atas tempat tidur. Saya akan pijat. Ayo. Sangat nyaman, keterampilan kecil kita. Ngomong-ngomong, kecil, apakah kamu menyadari? Saya di asrama setan. Kamu tidak menyadari, Sanshan akhir-akhir ini selalu mencurigakan. Saya curiga gadis ini sedang jatuh cinta. Dia terakhir kali, hampir ditipu oleh seorang pria brengsek. Sungguh membuat khawatir. Ah, Tante, Sanshan juga tidak kecil lagi. Jangan terus mengurusi dia, iya. Saya justru berharap dia segera menikah. Dengan begitu, tidak ada yang mengganggu kita berdua, hahaha. Saya juga suka menggoda ibu saya. Hmm, suara apa itu? Di kantor, ada tikus. Tikus. Kecil Fei, apakah menurutmu aku cantik? Cantik. Lalu, apakah kamu menyukai aku? Bu, tentu saja aku menyukaimu. Jangan panggil aku Bu. Bukankah lebih tepat memanggilku Bu? Kamu ini, tidak seperti yang kamu katakan pada malam itu. Aku ini takut orang lain salah paham, kan? Lalu, hubungan kita ini, apa ada artinya? Bu, aku akan kupas apel untuk Anda. Sangat hati-hati, hampir selesai. Terima kasih, Bu. Dengan saya masih bertele-tele. Mandi dengan baik di dalam kamar pada malam hari. Ah, terbang naik-naik. Mengapa ibuku tadi bertingkah seperti itu? Jangan salah paham. Aku ini bukan memar di tangan, kau jangan bohong padaku. Nanti kalau begitu, aku akan tenggelamkan kau. Sanshan, percayalah padaku. Dengarkan aku, membuatku merasa mual. Sasa adalah keluarga kita. Tidak perlu berlebihan seperti ini. Putra besar. Jika Anda ingin menguasai rumah sakit ini sepenuhnya, Anda harus menghilangkan Kifei ini terlebih dahulu. Hanya anjing gila saja. Aku punya cara. Putra tertua yang terkenal, jangan terlalu memuji. Saya ajari kamu bagaimana cara menangani ini. Saudara Dapeng, inilah semua ahli di rumah sakit ini. Kalau kita bisa membujuk mereka, rumah sakit ini hanya tersisa kamu dan satu makan malam. Baiklah. Dengan mereka, saya pasti akan mengusir Ningsihan ini dari rumah sakit ini. Bajingan.
Video kecil kalian bagus kan? Bagus. Saudari Lemon, mengapa kau datang? Meskipun kau bermain api saat bekerja, Yang Mulia, kamu masih memeriksa gaji bersihmu di rumah sakit. Kau benar-benar mengeluarkan tuduhan yang salah, bukan? Ning Jie, kau dengar aku berkelit, bukan? Ning Jie, kau dengar aku menjelaskan kenapa aku terus menjelaskan. Apa ini? Apa kau mau pergi? Perempuan ini tidak beres. Apa ada konspirasi di sini? Ning Jie, apa kamu benar-benar ingin aku pergi? Apa kamu pikir aku bercanda denganmu? Ning Jie, jika aku pergi, siapa yang akan membantumu membayar utangku nanti? Saudara yang licik dan pintar bicara, kamu memang punya cara yang jorok. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Apa kemampuan yang kamu inginkan? Ada hal baik seperti ini. Ah, ada orang besok aku akan datang ke rumahmu ya. Ah Jin. Direktur, kamu datang untuk memeriksa pekerjaan besok ya? Aku beri kalian cuti 1 hari. Semua istirahat dengan baik di rumah ya. Aku baru saja melihat wajahmu terlalu panjang. Sudah. Kaku, jangan bercanda denganku. Itu kan direktur. Aku tidak berani mendekatinya. Kaku, ada apa? Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tentu saja aku tahu. Kamu tebak saja. Apa yang aku pikirkan? Wu Jie memang punya cara khusus. Ibu, bagaimana rasanya? Nyaman. Katakan saja, tanpa alasan yang baik. Ada apa denganmu? Bagaimana mungkin? Aku hanya ingin menghormati kamu, sudah kan? Aku masih belum mengenalmu, kamu adalah menantuku. Katakan saja, ada urusan apa? Kalau begitu, aku akan langsung saja. Bu, apakah kamu suka Qi Fei? Kamu bicara apa sih, nak? Bagaimana aku bisa menyukai Xiao Fei? Itu jauh sekali. Tapi Bu, aku melihat di beberapa film kecil. Jadi bersama tante. Kau ini nakal sekali. Apa yang kalian lihat itu sangat berantakan. Guru Le, apa kau sedang menyukai Xiao Fei? Mulutnya yang suka menutup. Xiao Fei memanggil ibunya. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku suka orang kampung itu? Kamu anak ini tidak benar nih. Kamu harus mengubah sifat manjamu itu. Anak orang lain aku lihat bagus-bagus saja. Kamu masih cocok sih. Aku tidak mungkin tertarik pada si babi besar itu. Lagi pula dia belum pulang di jam segini. Tidak tahu dia pergi kemana tanpa sepengetahuan kita. Itu kamu tenang saja. Anak kecil Fei ini terlihat polos sekali. Dia pasti bukan seperti yang kamu katakan. Kenali orang dari wajahnya, bukan dari hatinya. Bibi San-san. Aku sudah kembali. Xiao Fei sudah kembali. Cuci tangan dulu, kita siap-siap makan. Ya, baru pulang di jam segini. Tidak tahu pergi kemana berfoya-foya. Saya ini kan baru saja ditugaskan di rumah sakit. Siapa yang percaya? Aduh, San-san tidak bisa bilang begitu. Kamu pergi ke dapur beli sayur ya? Kita makan bersama di meja. Ini makanan yang saya ambilkan untukmu. Anak ini, Xiao Fei. Saya sudah bekerja keras setiap hari. Makanlah yang banyak. Tidak cukup. Di panci kita masih ada. Beberapa orang juga tidak tahu seberapa besar nafsu makannya. Makan dari mangkuk sambil melihat ke panci. Juga tidak tahu apakah bisa memakannya. Selama nafsu makan saya baik, baik yang ada di mangkuk maupun di panci, semua bisa saya makan. Makan, 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 hanya tahu makan, saya tidak makan.
Anak ini. Xiao Fei, anak ini telah aku manjakan, kamu jangan keberatan ya, nanti aku akan bicarakan. Bibi. Ada beberapa hal yang harus saya bicarakan dengannya. Sebenarnya hari ini di ruang kebidanan, San selalu bersembunyi di bawah meja nih, dia mendengar semua yang kita bicarakan. Tidak heran anak ini langsung marah ketika pulang. Baiklah, kau tidak perlu memikirkannya, nanti aku akan membimbingnya, seharusnya tidak ada masalah besar. Bu, tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku akan merawatmu dengan baik. Ya, aku percaya. Ayo makan. Bibi. Kamu benar-benar cantik. Bikin kesal, mulutmu memang manis. Kalau begitu, kamu bilang siapa yang lebih cantik, aku atau Sanshan? Tentu saja kamu yang paling menawan, sungguh. Malam ini. Datang ke kamarku. Bibi, kamu hari ini benar-benar cantik. HMPH, apakah aku hari ini tidak cantik? Bajunya juga bagus. Siapa yang peduli denganmu? Ibu, ayo kita pergi. Oh ya, Xiao Fei, aku hari ini ada acara. Gadis nakal ini bersikeras ingin ikut. Kamu di rumah istirahat yang baik dan menjaga rumah ya. Bibi, kalian kira-kira kapan kembali? Jika semuanya berjalan lancar, besok akan kembali. Saat lepas landas, aku peringatkan kamu, jangan bawa wanita yang tidak jelas itu pulang. Jika aku menemukan, aku akan membuatmu menderita. Apakah kamu rela menghancurkanku? Bermain-main di depanku, menganggap aku sudah mati. Ayo kita pergi yang mudah. Kalian semua pergi. Tidak ada yang ditinggalkan untuk menemani saya ya. Sepuluh bukannya Bibi sudah pulang ya? Pasti merasa saya kesepian. Spesial pulang untuk menemaniku. Tante, saya datang. Hei Ningjie. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak menyambut saya? Kebetulan di rumah tidak ada orang. Hari ini saya akan menyelesaikannya. Apakah di rumah hanya kamu seorang? Tante dan Sansan pergi menghadiri pesta. Saya sendirian di rumah. Jadi kebetulan tidak ada yang mengganggu saya. Ningjie, ada apa kamu memanggil saya? Apa saya tidak bisa mencari kamu kalau saya tidak ada urusan? Kontak terakhir kita belum selesai. Silakan, Nona, tentu saya ingin melanjutkannya, karena kakak sangat tulus. Jadi bagaimana saya bisa tega menolak? Mingjie, jangan sembarangan bicara. Itu bibiku, aku dengar itu pacarmu. Kamu juga punya beberapa pria. Kalau kamu berani bicara buruk tentang bibiku, aku akan menghukummu. Next to me off. Apa kamu suka Gao Chunmei? Kalau tidak, bagaimana bisa dibandingkan dengan saya, Ningjie? Apapun tujuanmu datang ke sini hari ini. Karena kamu sudah datang sendiri. Saya akan merawat diri saya dengan baik. Jangan bercanda, saya benar-benar datang mencarimu hari ini. Ada hal yang ingin dibicarakan nanti. Saya akan mengobati masalah kesehatanmu terlebih dahulu. Jika aku mengatakan sesuatu kau bisa membantu pasti akan membantu. Karena tidak ada yang di rumahmu kau tak terhitung. Kau membuatku merasa sangat sulit. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini dulu. Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana, puaskah kau? Kak Ming, kau terlalu hebat. Tentu saja, kita bekerja sama sendiri. Bekerja sama. Bekerja sama denganku, bantu aku menguasai sesungguhnya, nanti kau akan menjadi. Ambisi wanita ini memang tidak kecil, tapi balas dendam memang membuat hati berdebar. Kamu ingin aku membantumu bagaimana? Sangat sederhana, menurut yang aku tahu.
Ni Haosan akan datang besok untuk membuat gambar. Nanti, selama kamu mendukungku, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku hanya seorang magang kecil. Sangat sulit untuk membantumu. Dokter dan perawat wanita di rumah sakit kami sudah mencarimu. Selama kamu berdiri di sisiku nanti, mereka tidak akan mau bersama saya. Tetapi kita hanya memiliki kekuatan 2 orang. Sepertinya masih belum bisa menggerakkan dia. Jadi, saya mencari Anda untuk meyakinkan magang sihir. Dengan cara manusianya. Pasti bisa membantu saya memindahkan besi berat ini. Jadi, urusan ini masih memerlukan bantuan Tante. Maka, kenapa tidak mencarinya langsung? Kamu adalah orang He Chun Lei. Selama aku bisa mengatasi kamu. Tidak disangka wanita sepertimu cukup ambisius. Bisa-bisanya kamu memanfaatkan aku untuk meminta bantuan dari Bibi. Kita kan memiliki hubungan saling menguntungkan dalam pernikahan. Kamu juga mendapatkan aku. Baiklah, karena aku sudah terjebak dalam rencana jahatmu. Aku akan membereskanmu dengan baik. Oh tidak, sepertinya Bibi sudah pulang. Kamu cepat sembunyikan diri, jangan sampai mereka menemukanku. Kemana aku harus sembunyi? Di balik tirai. Dia datang. Oh, Nyonya Wu. Mengapa kamu baru membuka pintu sekarang? Harusnya tidak terlambat kan? Tidak ada orang lain di rumah selain saya. Saya juga tahu bahwa Mei Jie pergi bermain. Barulah saya datang mencari Anda. Anda tahu hubungan saya dengan Mei Jie. Sudah lama diketahui, karena memang belum ada transaksi dari saya saja, iya. Mengapa tidak mengundang saya untuk duduk? Wu Jie cepat duduk. Kamar, saya kebetulan sudah lelah. Saya masuk untuk istirahat sebentar. Kak Wu. Kalau tidak, saya antar kamu ke kamar. Ayo. Hei, Kak Wu, kamar tamunya luas. Kalau tidak, aku bawa kamu ke kamar tamu. Adik yang bau, kamu tidak bisa melihat apa yang diinginkan kakak. Kamu mau apa sih? Aduh, akhir-akhir ini dada kakak terasa nyeri, tidak nyaman. Kudengar kamu pijatnya cukup bagus, kan? Sudah lama aku mengincar kemampuan memijatmu. Cepat bantu kakak pijat. Aduh, kenapa masih melongo? Cepat bantu aku tekan tombolnya. Ayo. Suara apa itu? Apakah kita sudah lepas landas di rumah? San-san sudah kembali. Cepat, cepat, cepat. Di balik tirai, di balik tirai. Hei, San-shan. Sasa. Guru. Tadi kamu sedang berbicara dengan siapa? Tadi kamu sedang berbicara dengan siapa, sih? Tidak ada, San-shan. Kamu pasti salah dengar. Aku baru saja menonton film kecil. Kamu pulang kos sebentar sekali. Ibumu di mana? Kencan itu membosankan. Aku hanya ingin pulang lebih cepat untuk menemanmu. Ibuku masih akan kembali sebentar lagi. Sekarang pas sekali tidak ada yang mengganggu dia. San-shan. Kamu lihat, bola bali seperti ini juga cukup melelahkan. Bagaimana kalau kamu kembali ke kamar untuk istirahat? Aku di sini saja. Kamu masih terdiam di situ ngapain? Cepatlah, manfaatkan waktu. Tunggu sebentar, San-shan. Hari ini aku agak capek. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Kamu tahu, saya membuat kesempatan ini untuk kita berdua. Kemarin malam saya hampir kehabisan kata-kata. Barulah ibu saya ikut serta dalam pesta itu. Qi Fei. Apakah ada orang lain di pikiranmu? Kau tidak mencintaiku lagi? Kau selalu menjadi teh pertama di hatiku. Apa suara itu? Tidak ada suara. Apakah ada yang menyembunyikan diri di balik tirai? Tidak ada orang yang bersembunyi. Kalau begitu, berikan saya tirainya. Jika saya menemukan, ada wanita lain yang bersembunyi di balik tirai, kamu akan mati. Jangan berlebihan. Benar-benar tidak ada orang di belakang. Di mana? Yang Siming, jika Bibi kehilangan satu pisau, saya akan membuat seluruh keluargamu membayar pemakaman. Ada apa ini? Bibi dilaporkan ke polisi. Apa yang terjadi?
Sanshan, dengarkan saya. Kamu segera pergi lapor polisi. Saya pergi menyelamatkan orang. Baiklah, selamat jalan. Bajingan itu, ternyata menggunakan cara yang sangat menjijikkan untuk merebut senjata. Liang apa itu? Atau otakmu lebih cerdas? Perempuan ini di rumah sakit. Sangat berpengaruh. Jaga dia ya, lingkungan cocok untuk belajar bercukur. Saya sudah menyelidiki tentang Tuan Besar. Anak kecil Wang yang bisa terbang itu adalah keponakannya. Kita harus menangani keduanya dengan hati-hati. Mengendalikan mereka bukanlah hal yang sulit. Bisakah aku mencicipi rasa dari anak muda ini terlebih dahulu? Aku sudah mencarinya cukup lama. Oh, kenapa kamu terburu-buru? Tunggu sampai urusannya selesai. Pak yang pasti akan kuberikan kepada. Bajingan, ternyata hari ini jatuhlah nasibmu. Percayalah, nama pangeran tidak akan selalu beruntung. Tunggu sampai Xiao Hei datang menyelamatkanku. Nanti aku akan mematahkan kakimu. Lebih baik pedulikan dirimu sendiri dulu. Kau tahu, jika kau mau mengikutiku dari awal, kamu bisa jatuh ke keadaan seperti ini. Coba lihat dirimu sendiri, kamu seperti apa sih? Kamu pantas mendapatkanku, aku He Chun Mei. Meskipun harus menjaga seumur hidup, aku akan melakukannya. Sampai kau jadi wanita yang menyedihkan. Sepertinya aku benar-benar harus memaksakan diri, ya? Aduh. Kau berani menggigitku, kau perempuan busuk. Yang Simin. Berani mengganggu bibiku, aku akan mengambil nyawamu. Qi Fei. Kau cukup hebat ya. Coba saja kau bergerak sedikit hari ini, lepaskan bibiku. Halo, ada apa hari ini? Cara yang rendah seperti ini bukan gayamu, tentang urusan kita. Bocah. Hari ini aku ingin bilang padamu. Bodoh. Laoding, dia sengaja mempermalukanmu, Jiaozi. Kau masih ingat saat kau memukulku? Kasihanlah diriku ini, berlutut dan minta maaf. Aku bisa memilih untuk tidak menyakitinya. Kenapa terbang? Cepat pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Cepat pergi. Aku minta maaf. Zhang Fei, jangan pedulikan aku. Menyenangkan? Coba lagi, aku salah. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Saya ingin rumah sakit ini. Kamu tanda tangani perjanjian pengalihan ini untukku. Aku tidak akan datang. Kamu pikir aku akan berkompromi? Ning Xihan. He Chun adalah orang yang dipromosikan oleh kakek. Jika aku tidak punya parameter, dia seharusnya adalah orang yang ditinggalkan kakek untukmu. Dia harusnya tangan kanan bapak tua yang menyisakanmu untuk ini. Nyonya kedua, cepat bawa Xiao Fei pergi. Jangan pedulikan aku lagi. Jangan pedulikan aku, tutup mulutmu. Ingin kontrak bisa saja. Pukul bibi ini, anak kecil. Sekarang kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Berikan kontrak itu padaku. Bungkam dan berlutut minta maaf. Ini adalah konsekuensi membuli bibi saya, Yang Siming. Apakah kau pikir kau bisa lolos? Semua ini dilakukan atas perintah Big Brother. Saya juga tidak punya pilihan. Kau bisa pergi kalau mau. Berikan darahmu sedikit, aku akan membiarkanmu pergi. Kau butuh bantuan dari saya. Kalau begitu datanglah sendiri. Ah, ah, berani sekali, lain kali. Akan merenggut nyawamu. Iya, ayo. Hahaha. Sister Mei.
Jadi begini, kau benar-benar adalah orang yang ditinggalkan kakekku untukku, untuk membantuku mengendalikan rumah sakit. Ya, kakek itu pernah berbuat baik padaku. Kemudian dia bilang padaku bahwa ambisi Anda terlalu besar. Tidak boleh menyerahkan rumah sakit ke tangannya. Jadi aku terus menyusup di rumah sakit. Membangun jaringan. Tidak heran kakekku berkali-kali berpesan padaku sebelum meninggal, agar aku pasti harus menerima rumah sakit. Ah, tenang saja. Kedepannya rumah sakit akan ada aku dan Xiao Fei, pasti akan semakin berkembang. Mei Jie. Aku ingin mundur dari belakang layar. Jabatan direktur ini biar kau yang pegang kedepannya. Bagaimanapun, apakah kamu mendapatkan raja di rumah sakit? Kamu benar-benar terlalu sopan. Aku tidak punya kualifikasi untuk menjadi direktur. Kalau begitu, terbanglah untuk menjadi direktur. Lagi pula dia juga sudah setuju padaku. Setuju tentang apa? Kamu lupa? Sebelumnya di kamarmu, kamu setuju untuk membantuku. Nanti kamu akan menjadi dekan. Baiklah, mari kita dukung dekan baru yang akan datang.